Sebuah artikel dari sewa.com yang ditulis oleh Alifur Rahman untuk Anda semuanya. Label porn fugitif untuk Rizik dari media Australia. Hari ini saya cukup kaget ketika membaca judul dari sebuah media di Australia. Porn fugitive Rizik Shihab written to launch Indonesia Moral Revolution. Kira-kira artinya, buronan kasus porno pulang teriak revolusi akhlak, atau orang yang punya kasus mesum bicara soal moral. Judul berita ini bagi saya sangat kuat dan nyentrik, apalagi kalau digunakan oleh media asing. Padahal media dalam negeri kita tidak ada yang berani menggunakan judul selugu itu, apalagi TV One. Jangan tanya, justru TV One yang paling euforia menyambut kedatangan Rizik. Dari semua pengamat dan komentator juga tak ada yang berani menekankan fokus pada kelucuan revolusi akhlak. Mungkin karena mereka takut di sweeping. Dan judul dari media Australia ini sangat lucu sebenarnya. Bagaimana bisa seorang yang terkena kasus mesum porno berteriak lantang revolusi akhlak? Akhlak yang mana? Akhlak 69. Sementara yang terjadi di Indonesia, Anies sebagai gubernur Jakarta sudah sowan ke Rizik. Ridwan Kamil juga memberi isyarat untuk datang. Entah kapan. Sebenarnya wajar saja Anies bisa jadi gubernur berkat jasa luar biasa Rizik dalam mengerahkan 411 dan 212. Selain itu, Anies hampir dipastikan akan berlaga di 2024 nanti. Mengingat 2022 dia harus turun dari jabatannya, maka Anies perlu semacam buzzer untuk terus memanaskan mesin politik pendukungnya. Dan Rizik adalah sosok yang paling cocok untuk itu. Sementara Ridwan Kamil, gubernur Jawa Barat itu mengklaim belum ada rencana, tapi mengatakan wajib silaturahmi. Sebuah pesan jelas kalau Ridwan Kamil juga bermimpi untuk menggait Rizik agar mendapat dukungan dari partai untuk mengusungnya, setidaknya oleh Nasdem dan P3. Saya kurang tahu siapa lagi yang akan menemui Rizik setelah ini. Tapi yang jelas, judul berita dari media Australia itu patut untuk dijadikan pertimbangan, setidaknya untuk kita pikirkan. Bukankah lucu kalau tokoh-tokoh politik atau pimpinan daerah mendatangi Rizik, seorang mantan narapidana di zaman SBY, terjerat kasus mesum dan lari 3,5 tahun ke Arab. Kalau orang-orang biasa, jamaah pengikut butanya atau FPI yang datang, itu biasa. Namanya juga jelata. Tapi kalau pejabat daerah, ini jelas agak menggelikan. Karena bagaimanapun kepala daerah adalah representasi mayoritas masyarakat di daerah tersebut. Pertanyaannya, apakah kemudian pejabat kita senaif itu? Saya jelas tidak bisa membayangkan bila media-media luar nantinya tahu kalau Rizik ditemui oleh Anies Baswedan atau selanjutnya Ridwan Kamil. Mungkin mereka akan bertanya-tanya, apakah Indonesia sudah menghargai kebebasan pornografi? Sehingga sosok yang punya kasus mesum malah dihargai oleh gubernur ibu kota. Lebih dari itu, sebagai bangsa kita sedang ditertawakan oleh lucunya dan naifnya media-media kita menyambut Rizik. Ketika media macam TV One begitu gencar menggambarkan penjemputan di bandara, media luar justru lebih tertarik pada kasus mesumnya. Bagi saya, judul berita media Australia ini adalah kritikan keras kepada kita semua. Betapa media, pejabat, dan politisi kita tidak memikirkan unsur-unsur norma sosial. Kita terlihat seperti kelompok orang yang tidak peduli dengan kebejatan dan pelanggaran hukum yang telah dilakukan Rizik. Pejabat kita terlihat mau melakukan segala cara demi dukungan dan suara di pemilu. Kalau saya,
Jelas malu. Terlebih Anies kebetulan adalah gubernur ibu kota. Tapi pada akhirnya mungkin memang beginilah realitas politik di negara kita. Yang hanya fokus pada suara dan massa tanpa melihat nilai-nilai yang dibawanya. Dan Rizik adalah contoh sempurna tentang sosok yang begitu frontal, radikal, menyebarkan hoaks dan terjerat begitu banyak kasus hukum, nyatanya memiliki massa yang cukup banyak, diidolakan dan dipuja-puji, seolah menjadi manusia suci. Bagaimanapun Amerika sudah memberi contoh betapa Trump telah membuat negara adidaya tersebut tak berdaya, sibuk mengurusi isu SARA. Pertanyaannya, apakah di 2024 nanti kita akan mengarahkan negara ini untuk memiliki pemimpin seperti Trump? Harapannya semoga itu tidak pernah terjadi di Indonesia. Saya pribadi jelas tidak. Mungkin saya akan berseberangan dengan siapapun calon yang didukung Rizik. Tapi setidaknya dari kelucuan dan label pon fugitif pada Rizik itu, minimal tidak ada pejabat atau tokoh politik kita yang menjemputnya di bandara. Bahkan segelas partai baru seperti Amin Rais pun tak sudi menjemput Rizik. Dan ini menunjukkan betapa Rizik sebenarnya hanya dimanfaatkan sebagai buzzer. Tidak akan pernah mampu menjadi cawapres. Begitulah kura-kura. Demikianlah apa yang telah ditulis oleh Bang Alifur Rahman dari Sewot. Bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tuliskan opini Anda di kolom komen yang sudah disediakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bye-bye.